Selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam ya. Masih kuat kan ya dengan ya materi yang 2 SKS tapi kok cita rasanya sekian SKS gitu. Memang mata kuliah Tatolim ini cukup menantang ya, tapi tenang saja. Karena 2 SKS tentu eh, frekuensi tugasnya tidak akan saya buat ala-ala 10 SKS gitu kan. Nah, di 2 pertemuan sebelumnya kan Mas Danba sudah ini ya menyimak naskah, kemudian sudah dilihat abstraknya gimana, introduction-nya gimana, sekarang bagian metode. Nah, kalau bagian literatur review ini memang tidak termasuk di mata kuliah Tatulim, tapi nanti di kelas akan saya berikan sejumlah panduannya. Nah, kita langsung ke mengkritisi metode. Nah, ada apa dengan metode? Jadi metode ini bahasa paling gampangnya menceritakan rukun-rukun. Nah, namanya saja rukun-rukun, ya harus laras gitu. Banyak yang meremehkan bagian metode, terutama kalau Mas Danda lihat bagaimana versi proposal ya, bukan versi tugas akhir, versi proposal versi proposal eh, kakak-kakakmu. Biasanya bab satu ngerjainnya benar-benar sekian waktu, bab duanya sudah mulai keteteran, bab tiganya biasanya hamin dua, hamin tiga, atau mungkin hari H pengumpulan. Maka ya kualitasnya ala kadarnya. Padahal bab tiga ini yang sebetulnya menjadi jembatan pada saat nanti mengerjakan bab 4 itu teknisnya yang mengacu ke apa yang sudah direncanakan di bab 3. Tapi kita fokus kali ini konteksnya tentu yang namanya ini ya artikel jurnal ataupun artikel positive conference. Nah, yang namanya metode seperti tadi saya bilang rukun-rukun, ada juga menyebutnya bab 3 alias metode itu terkait jurus-jurus. Misalkan kalau Mas Danwa mengambil topik terkait ini pemilihan apa misalkan terkait pengujian perangkat lunak. Di situ Mas Danba harus bisa menemukan ya, menemukan di naskah yang Mas Danba baca itu kan pengujiannya gimana. Kan tidak mungkin kan menguji itu tiba-tiba harus tiba-tiba diuji gitu. Mas Danba kalau sudah mengambil mata kuliah pengujian perangkat lunak pasti tahu ada rukun-rukun dalam proses pengujian mulai dari pertama ya mohon dikoreksi kalau salah ya. Pertama ya tentukan dahulu tes case-nya ya sekaligus tes play-nya. Tentunya berangkat dari dokumen kebutuhan. Kemudian eh, di set dahulu environment-nya, lakukan pengujian dan terakhir susun laporan alias report. Nah, step-step langkah-langkah tadi harus dijelaskan di bagian metode. Nah, coba dicek di naskah yang Mas Danba gunakan di dalam tugas yang ketiga ini gitu. Apakah metodenya membahas sampai itu? Kalau ada keterlibatan pengguna, ceritakan. Menerlibatkan penggunanya pada saat kapan, kemudian keterlibatan pengguna tersebut mereka ngapain. Nah, bahkan lebih detail lagi, sebaiknya sampai diuraikan mereka yang menjadi responden itu siapa. Bahkan sejumlah bagian metode itu sampai bisa menceritakan respondennya ini jenis kelaminnya, laki-lakinya berapa banyak, perempuan berapa banyak, profesinya seperti apa, sesuai tidak sih dengan persona yang akan dilibatkan dalam penelitian ini. Nah, nanti Mas Daswa bisa ngecek langsung di paparan ini gitu ya, jumlah bocoran atau bisikan-bisikan ya, metode yang bagus itu seperti apa. Ini sebagai contoh penelitiannya Pak Yulian Sibaroni bareng Bu Sri Suryani dan juga Iqbal Bahari Sudrajat. Oh, diceritakan tuh karena ini topiknya terkait pengolahan ini ya gabung ini penelitiannya cenderung ke arah intelligent system gitu ya. Ya nggak apa-apa, sedikit lah kita intip. Nah, meskipun kawan-kawan dominasinya kemungkinan akan ada di software engineering gitu ya. Oh, ternyata cara mereka mereka meneliti diceritakan data yang digunakan itu dapatnya dari mana, sebanyak apa, kemudian wujud tipe datanya seperti apa. Nah,
Ini penelitian lain dari Bu Veronica bareng Bu Mira serta Mbak Anita. Ini terkait tentang text mining. Wah, diceritakan tuh langkah-langkahnya. Oh, pertama melakukan pre-processing, kemudian lakukan apalagi ada tokenization, ada stemming dan sebagainya. Wah, tapi Pak, kalau nggak diceritain dampaknya gimana? Ya bayangkan, Mas Danba kan pada saat menyusun tugas akhir nanti pasti mengacu ke sejumlah paper. Kalau papernya nggak cerita komplit, jurus-jurus yang dipakai gimana? Tersesat nanti kan. Nah, biar orang tidak tersesat, ya dari kawan-kawan ketika mengerjakan, menuliskan, ceritakanlah langkah-langkah. Nah, tapi tentu saja karena kali ini kita konteksnya membaca bukan menulis, kita eh, apa ya, kita telusuri lah pengalaman mereka yang sudah menulis itu seperti apa sih. Nah, kalau ini naskah saya pada saat sedang S3 ya, salah satu penelitiannya bareng Mas Yoga, bareng Pak Yudo Girin. Kami meneliti, eh, jadi bahasa sederhananya gini, orang kan kalau membangun perangkat lunak ada berbagai macam metode yang dipakai. Nah, kami teliti menggunakan survei. Jadi metode yang paling cocok kalau konteksnya gig ekonomi, online gig ekonomi itu seperti apa? Wah, ini yang warna kuning nih, warna kuning ini menciptakan urutan-urutannya. Nah, itu kawan-kawan nanti di kelas kita akan lebih banyak membahasnya ya. Siapkan diri, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.